konsistensi kita. Dan juga meditasi itu akan membentuk apa namanya sikap mental untuk bisa melihat apa adanya. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi kita diarahkan untuk melihat apa adanya. Ketika kondisi misalnya buruk, ya lihat itu sebagai kondisi yang buruk dan sikapi bagaimana. Kondisi baik, ya lihat itu sebagai kondisi baik dan itu sikapi dengan bagaimana. Nah, masalahnya persepsi baik atau buruk, sesuatu baik atau buruk itu tergantung persepsi orang lagi, tergantung kebiasaan kita lagi menilai atau kita muatannya itu baik atau buruk. Nah, ini juga akan berbeda lagi di situ ya. Nah, masalahnya juga kebiasaan orang pada umumnya kebanyakan bergantungnya pada suka dan tidak suka. Mm-mm. Orang suka itu pasti baik. Umumnya ya, orang nggak suka pasti nggak baik. Kira-kira seperti itu. Orang suka, oh saya suka nih, ini pasti bagus. Oh, ini nggak suka, ini pasti nggak bagus. Nah, setiap orang persepsi suka atau tidak suka, standar suka atau tidak suka, standar baik atau buruk itu sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga inilah yang menyebabkan masalah dalam masyarakat, dalam bersosialisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Karena standarnya akan berbeda. Oke. Ini yang akhirnya yang bermain adalah persepsi atau pengalaman hidup. Ada salah satu sutta di Buddha mengatakan penjabarannya, persepsi itu yang menentukan pada akhirnya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, itu akan menentukan penilaian itu sendiri. Ya, contoh, orang di kampung. Ya, orang di kampung, mereka cukup makan kenyang aja. Itu udah cukup bagi mereka. Gitu kan. Kenyangnya mungkin makan sama garam saja, mungkin makan sama ikan asin saja, tempe tahu sudah cukup bagi mereka. Tapi orang di kota, mereka akan berpikir, mana enak makanan seperti ini. Ya kan? Ini harus bergizi. Makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Harus nutrisinya banyak. Kalau enggak, saya nggak bisa kerja. Ya kan? Mereka akan memenuhi keinginannya, memenuhi menu makanannya sesuai dengan keinginan selera mereka. Itu karena persepsi. Karena persepsi bekerja itu atau persepsinya masuk bahwa makanan harus 4 sehat 5 sempurna. Itu kan kalau mungkin yang sekolah ya sangkatan mungkin kita ngerti lah 4 sehat 5 sempurna itu gimana kan. Nah, kira-kira harus ini dikatakan harus dan akhirnya masuk tuh persepsi itu. Jadi makan ke sana, mengarah ke sana. Jadi orang kota akan minimal ke sana. Ya mungkin sekarang lebih ini lagi, mesti healthy food gitu kan, makanan sehat, organiknya, tambah lagi mungkin sekarang gitu ya, ya kan? Padahal yang di kampung oke-oke saja. Nah, persepsinya berbeda. Padahal sama-sama manusia, beda tempat, beda persepsi, akhirnya beda keputusan tindakan yang diambil. Itu balik lagi, di sana akan mempengaruhi, ya kan? Dan ketika kita bertemu dengan seseorang, ya kita akan menghadapi itu. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu apa adanya, kita akan bisa meminimalkan konflik. Ketika lihat itu, oh seperti ini kondisinya, ya sudah bagaimana kita menyelesaikan ini semua. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau, sekali lagi. Karena akan jadi masalah. Ya, kira-kira seperti itu. Karena balik lagi,
kebijaksanaan orang akan berbeda. Kita nggak bisa menerapkan standar kita sesuai untuk orang lain. Ya enggak? Orang misalnya kayak orang di kampung, yang penting dia makan kenyang, udah cukup. Ya, Bante juga sering bicara juga. Kalau dikasih healthy food, nggak doyan mereka. Dikasih ya, ini makanan sehat, nih organik, nih high quality, ini premium. Ya, ilah, nggak selera saya makan misalnya. Gitu kan. Mereka cuma makan nasi, garam, atau ikan asin, tempe, tahu, udah cukup. Gitu kan. Sama minum kopi misalnya gitu, udah. Nggak perlu yang begitu-begitulah. Di digoreng pakai minyak jelantah juga oke. Ya kan, orang kota mungkin minyaknya sekali aja atau 2 kali maksimal. Hmm, kira-kira begitu. Itu persepsi, akhirnya pengalaman hidup lah mau dibilang, pengalaman hidup yang menentukan kita mengambil keputusan, sangat mempengaruhi. Ya kan, oke lah, ya di satu daerah senang dengan makanan manis, di satu daerah lagi senang makanan pedas. Ada lagi mungkin orang, kayaknya kalau nggak ada kerupuk saya nggak bisa makan deh. Ya kan? Padahal apa enaknya kerupuk sih? Kalau mau dibilang, ya mungkin sensasi kriuknya itu mungkin ya yang bikin dia ketagihan. Ya kan? Kalau nggak ada kerupuk kayaknya nggak makan. Ada juga mungkin kalau nggak ada kecap saya nggak bisa makan. Nah, itu kan jadi persepsi yang dibangun terus-menerus. Pada akhirnya kita kebanyakan orang pada umumnya kebanyakan bergantung pada suka dan tidak suka. Nah, itu. Nah, ini yang yang mana Dhamma meluruskan sesungguhnya. Dhamma meluruskan untuk bisa melihat apa adanya dan sesuai dengan kebutuhan. Ini yang dibilang Yoniso Manasikara. Bangun Yoniso Manasikara itu sendiri. Karena kalau suka atau tidak suka, orang melakukan hal yang baik pun, kalau kitanya dasarnya nggak suka, jelek aja, kita nggak akan bisa nerima. Ya orang jahat sekalipun, kalau memang kitanya suka, dia baik terus gitu. Iya, dia udah capek begini begini begitu gitu kan. Kita harus hargai, nggak apa-apa lah salah sedikit mah gitu. Ada aja gitu kan. Kira-kira ya. Nah itu karena balik lagi kita dibangun, kita terbiasa membangun apa sikap mental suka dan tidak suka, bukan melihat apa adanya secara objektif sesuai dengan kondisi itu. Nah, itu jadi ya persepsi itu yang akannya menentukan kita. Nah, di sini sekali lagi meditasi kita sedang membangun ya apa namanya pengalaman untuk bisa melihat apa adanya. Makanya yang tadi di awal, bagaimana Anda bisa melepas, ya kan seni melepas itu Anda harus bisa melepas kondisi-kondisi yang memang tidak bermanfaat dalam kemajuan meditasi Anda. Nah, Anda harus mengerti apa yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat dalam meditasi Anda. Gitu. Anda harus lepasin semua, tapi tidak lepas, jangan dilepas hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan meditasi Anda. Anda harus mengerti itu juga. Dengan begitu Anda bukan melihat, oh iya, ini fenomena sensasi yang apa adanya. Jangan juga disikapi dengan sikap yang kalau lagi enak, oh saya mau yang enak nih, kayaknya mantap nih, gitu. Terus Anda lekati. Begitu dicoba lagi, nggak bisa lagi. Pengen lagi kondisi itu tapi nggak muncul lagi, lalu begitu nggak muncul lemes lagi, ya kan. Nah berarti kan bergantung, kita nggak konsisten, begitu nggak enak nggak suka, ya kan, kondisi nggak nyaman, oh, panik atau bagaimana, bukan disikapi dengan baik, ya kan. Nah ini kita yang membangun untuk oh iya, padahal ya kalau Bante sendiri ya bagaimana meditator bisa meningkatkan kualitas konsentrasinya. Mau enak
dia harus tetap bertahan di objek meditasinya. Mau nggak enak, dia coba untuk tetap bertahan di objek meditasinya. Terus dengan begitu, persepsi terhadap yang enak dan tidak enaknya pun akan berkurang, bertahap, sampai pada akhirnya ketika meditator itu bisa melihat objek meditasinya dengan baik, dia akan bisa melihat apa adanya. Oh, kalau yang nggak enak tuh seperti ini ya. Kalau yang nggak enak tuh seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Pada akhirnya kita yaitu kita akan bisa mengenal diri sendiri lagi. Ketika Anda bisa mengenal diri sendiri dengan pengalaman-pengalaman meditasi Anda atau gejolak batin Anda atau fenomena dan sensasi yang Anda alami, Anda akan juga bisa mengenal orang lain. Karena gejolak batinnya, fenomena dan sensasi-sensasi yang muncul itu kurang lebih sama dengan Anda. Ya kan, karakteristiknya kayak loba. Loba karakteristiknya adalah menggenggam, menginginkan. Semua karakteristik loba sama. Yang Anda rasakan, misalnya loba itu muncul, sama juga dirasakan oleh orang lain. Kebencian juga dosa. Dosa itu condongnya adalah menolak. Penolakan yang kuat. Ya kan? Nah, karakteristik dari dosa menolak. Ya, ketika dosa itu muncul di Anda dan muncul di orang lain, itu pun sama karakteristiknya. Kalau Anda terus berkonsisten dengan meditasi, Anda akan mengerti karakter dosa itu seperti apa. Ketika ada orang yang memang ketika saat itu dosanya tinggi, Anda akan mengerti dari raut mukanya, dari body language-nya, dari ucapannya atau apapun, Anda akan mengerti, oh ini orang lagi marah. Karena Anda mulai lebih sering memahami itu dalam meditasi. Ya kan? Itu akan secara ini akan mengerti secara alamiah. Makanya ada orang bilang jadi lebih sensitif, mau dikatakan itu ya karena Anda lebih paham, lebih banyak pengalaman memahami apa yang terjadi di diri sendiri. Ya kan? Makanya karakteristik loba ya sama. Nggak mungkin berbeda. Tinggal kuat atau tidaknya saja. Ya kan? Dosanya juga sama, mohanya juga sama. Itu cuma 3 akar, maksudnya yang 3 aja, belum yang lain. Iri hati, ya kan? Belum yang lain lagi. Ya, biasanya koda, kemarahan, terus kesombongan, ya kan, mana. Itu juga sama. Dan itu Buddha menjelaskan karakteristik-karakteristiknya itu yang akan kita temui dalam perjalanan spiritual kita dalam dalam bermeditasi. Sekali lagi, itu pun akan dialami oleh yang lain. Makanya ketika ya mau dikatakan Anda bermeditasi, Anda sering bermeditasi, kira-kira mungkin Anda akan bisa tahu, oh ternyata kayak Cileni sama seperti saya meditasi nih ya. Tarik ulur, kira-kira. Ya, oh ternyata begini ya. Nah, kita punya pengalaman langsung. Nah, ya bagus. Jadi jadi ada perbandingan. Ya, akhirnya ya mengingatkan Anda, ya Anda dapat dhamma di sana. Oh, saya harus lebih konsisten nih. Kurang lebih saya juga begini. Ya. Nah, bagus juga. Sesuatu yang baik bisa jadi baik kan? Nah, balik lagi kan, belum tentu sesuatu yang baik itu jadi tidak baik, ya kan? Sesuatu yang baik bisa jadi ya belum tentu juga bisa jadi baik. Sesuatu yang baik bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi tidak baik. Sesuatu yang tidak baik bisa jadi tidak baik, bisa juga jadi baik. Nah, makanya sekali lagi kondisi luar itu netral. Sekali lagi eksternal itu netral. Baik atau enggaknya kita yang menentukan pada akhirnya. Makanya apa adanya seperti itu. Yang case Anda. Anda berhadapan dengan orang yang menurut kategori Anda ngelantur. Ya kan? Dan itu nggak baik sebenarnya kan. Kondisi tidak menyenangkan. Tapi Anda bisa menyikapinya, Anda membandingkan dengan sama seperti saya waktu meditasi ya.
begini ya. Gitu. Akhirnya dengan kondisi itu menyadarkan Anda, oh berarti saya harus lebih konsisten meditasi lagi nih, jangan sampai kalah. Nah, sesuatu yang tidak baik dikonvert jadi baik. Jadi memunculkan pencerahan ya untuk Anda. Oh iya ya, ya kira-kira seperti itu. Ya, ini pengalaman yang baik